Seperti biasa, admin akan melanjutkan spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 34 yang akan tayang 2 minggu kemudian. Namun spoiler ini berdasarkan novelnya, ada kemungkinan akan sedikit berbeda ketika tayang nanti. Mari kita mulai. Kakak Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Wajah Sun Er sangat cemas ketika dia melihat napas Xiaoyan yang agak terengah-engah. Xiaoyan sedikit mengernyit karena perubahan Sun Er ini. Apa yang terjadi? Setelah Xiaoyan keluar dari hutan, 9 sosok manusia juga keluar bersama. Akhirnya mereka mendarat di belakang Ling Chuan. Perubahan ekspresi di wajah Sun Er tidak luput dari perhatian Ling Chuan. Matanya menyipit sedikit saat dia melihat Xiaoyan yang muncul. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya Tuan Muda Xiaoyan yang dulunya adalah sampah klan Xiao. Siapa kamu? Wajah Xiaoyan sedalam air saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Wakil komandan tentara hitam, namun tidak ada gunanya memberitahumu hal ini. Kamu, atau mungkin aku harus mengatakan klan Xiao, tidak memiliki kualifikasi untuk bersentuhan dengan tingkat seperti itu. Ling Chuan tersenyum ketika menjawab, suaranya berisi penghinaan yang sangat gamblang. Ekspresi Xiaoyan secara bertahap berubah menjadi gelap setelah mendengar penghinaan Ling Chuan pada klan Xiao. Tangannya juga perlahan-lahan meraih penguasa hitam besarnya. Ling Chuan, tutup mulutmu. Klan Xiao dan klan kita memiliki perjanjian aliansi. Bagaimana kita mengizinkanmu membuka mulut untuk menghina mereka? Sun Er berteriak keras ke arah Ling Chuan. Hatinya menjadi cemas saat merasakan ekspresi Xiaoyan yang telah menjadi lebih gelap. Nona muda, kamu tidak perlu marah, hanya saja aku mengatakan yang sebenarnya. Juga pemimpin klan telah menginstruksikan. Jika bertemu dengan Tuan Muda Xiaoyan, aku harus menanyakan tentang lokasi dari kunci klan Xiao. Ling Chuan tersenyum dan mengalihkan tatapannya ke arah Xiaoyan. Bisakah aku menanyakan apakah Tuan Muda Xiaoyan dapat memberitahuku? Hati Sun Er bergetar sedikit ketika mendengar ini, karena takut bahwa Xiaoyan akan mengungkapkan beberapa jejak. Dia baru saja akan mengganggu ketika Xiaoyan di sampingnya merajut alisnya dan bertanya dengan ragu. Kunci? Ling Chuan mengerutkan kening saat dia menyaksikan ekspresi ragu Xiaoyan. Jangan bilang dia tidak tahu, sekarang klan Xiao telah runtuh. Tidak ada yang tahu apakah Hall of Soul telah merebut kuncinya, akan merepotkan jika mereka sudah mendapatkannya. Aku belum mendapatkan berita tentang kunci tersebut setelah tinggal di klan Xiao selama bertahun-tahun. Bukankah kamu bermimpi bisa mendapatkannya dengan mudah? Sun Er menarik napas dalam hatinya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Aku hanya bertanya secara sembarangan. Tujuan utamaku hanya membawa nona muda kembali. Hal lain hanyalah sampingan. Ling Chuan tersenyum dan segera membungkuk pada Sun Er. Nona muda, silahkan. Pemimpin klan benar-benar merindukanmu. Sun Er merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Namun ketika dia akan menggerakkan kakinya, Xiaoyan tiba-tiba meraih tangannya. Apakah kamu akan pergi? Kakak Xiaoyan, aku sudah meninggalkan klan selama bertahun-tahun dan sudah menunda beberapa kali untuk kembali. Kali ini sepertinya aku tidak bisa menundanya lagi. Jangan mencari Sun Er sebelum kamu mampu melindungi giok di tanganmu. Di masa depan, kamu akan tahu siapa sebenarnya paksi di belakang Sun Er. Sun Er menundukkan kepalanya sedikit, sementara suaranya yang lembut membawa nada memohon. Ekspresi Xiaoyan bergejolak, tangan yang memegang lengan Sun Er sedikit gemetar. Kakak Xiaoyan, Sun Er akan menunggumu sampai kamu menjadi ahli yang memandang rendah semua orang. Sun Er selalu percaya kamu akan berdiri di puncak benua. Pada saat itu, klan Xiao yang ditolak akan sekali lagi berdiri di benua karenamu. Lengan Xiaoyan bergetar berulang kali, emosinya menjadi berantakan karena kata-kata Sun Er. Mengalami perpisahan seperti ini setelah mengalami pergolakan klannya benar-benar membuatnya merasa tidak bisa menerima keadaan. Selain itu, hanya pada saat perpisahan ini, dia dengan jelas menyadari betapa beratnya wanita muda di depannya telah menempati hatinya. Tuan Muda Xiaoyan, ini adalah misi kami, oleh karena itu, tolong lepaskan nona muda. Ekspresi Ling Chuan perlahan menjadi dingin saat dia memperhatikan Xiaoyan yang memegang tangan Sun Er. Xiaoyan benar-benar mengabaikan kata-kata Ling Chuan, tatapannya menatap tajam pada Sun Er. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan melepaskan tangannya, namun itu berganti dengan pelukan. Sun Er, tunggu aku akan pergi dan mencarimu.
Aku tidak peduli seberapa besar atau menakutkan paksi di belakangmu. Kamu adalah milikku. Jika aku perlu mencapai Daojun agar paksimu memandangku, aku akan berusaha menjadi Daojun. Jika Daojun tidak bisa, maka Doseng. Jika Doseng tidak bisa, maka Daodi. Leluhur klan Xiao mampu mencapai ketinggian saat itu. Aku, Xiaoyan, pasti juga bisa. Bagian belakang gigi Sun Er menggigit bibir bawahnya, matanya berkedip sedikit. Bodoh, jika kamu benar-benar mencapai Daodi, kamu dapat memilih gadis manapun yang kamu inginkan di benua ini. Senyum di wajah Ling Chuan akhirnya ditarik sedikit saat dia melihat Xiaoyan dengan berani menarik Sun Er ke pelukannya. Dia perlahan mengencangkan tinjunya. Sun Er dengan paksa melarikan diri dari pelukan Xiaoyan setelah merasakan fluktuasi Ling Chuan. Dia buru-buru berbicara dengan suara lembut di samping telinga Xiaoyan. Ingat apa yang Sun Er katakan, jika kamu ingin mencariku dan datang ke klan, kamu setidaknya harus memiliki kekuatan Daozong. Begitu Sun Er mengatakan ini, dia berbalik. Kakinya dengan lembut menekan tanah, bahunya sedikit bergetar, sepasang sayap dauci warna emas cerah muncul, kemudian dia mendarat di salah satu binatang sihir. Akhirnya dia dibawa terbang menuju langit yang jauh. Xiaoyan merasakan hatinya sunyi saat tatapannya melihat tempat Sun Er telah berangsur-angsur menjadi jauh. Dia akhirnya mengalihkan tatapannya sebelum berhenti di tubuh Ling Chuan yang masih berdiri di tempat yang sama. Bukankah wakil komandan Ling Chuan harus pergi? Aku tidak terburu-buru, hanya saja aku ingin memberitahumu sesuatu. Ling Chuan tersenyum, namun senyumnya secara bertahap menjadi dingin. Pemimpin klan sudah menebak bahwa Nona Muda mungkin memiliki perasaan terhadapmu. Dia telah menugaskan untuk menyampaikan beberapa kata padamu. Lupakan Nona Muda, yang terbaik anggap semua tidak pernah terjadi. Nona Muda memiliki posisi yang sangat penting dalam klan. Hanya orang-orang kuat yang layak untuknya. Kamu tidak layak. Wajah Ling Chuan mengandung penghinaan keras selama 3 kata terakhirnya. Xiaoyan tiba-tiba tenang setelah mendengar kata-kata Ling Chuan. Dia tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Bukan terserah kamu untuk mencari tahu apakah aku layak untuknya. Selain itu, kamu harusnya cemburu padaku. Kekejaman di wajah Ling Chuan perlahan muncul saat dia menatap Xiaoyan. Apakah kamu mencari kematian? Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena Nona Muda melindungimu. Jika aku ingin membunuhmu, itu seperti menghancurkan semut. Sama seperti niat membunuh Ling Chuan perlahan menyebar, suara tua samar tiba-tiba terdengar di padang rumput. Wakil komandan, membiarkan kalian semua masuk ke akademi dalam sudah merupakan tindakan toleransi yang besar. Sekarang kamu benar-benar berpikir untuk bertindak melawan siswa akademi kami? Sosok Su Qian tiba-tiba muncul di udara. Niat membunuh Ling Chuan dengan cepat ditarik ketika dia melihat Su Qian muncul. Dia kemudian menangkupkan tangannya. Apa yang dikatakan tetua pertama? Aku hanya berbicara dari hati ke hati dengan Tuan Muda Xiaoyan. Baiklah, jangan bertele-tele di depanku. Aku sudah memberikan wajah terbesar untuk klanmu. Kamu harus segera pergi sekarang. Su Qian merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ling Chuan tersenyum ketika mendengar Su Qian yang memberikan perintah untuk mengusirnya, namun dia tidak membalas. Dia kemudian membungkuk sedikit ke arah Su Qian, sebelum sekali lagi berbalik ke arah Xiaoyan. Sepertinya kamu belum menyerah. Baiklah, jika kamu memiliki kemampuan di masa depan, kamu dapat datang untuk mencari Nona Muda di klan kapan saja. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu menyaksikan kesenjangan yang sebenarnya di antara kita. Setelah mengatakan ini, Ling Chuan kemudian melesat terbang ke arah langit yang jauh. Su Qian perlahan turun saat dia melihat Ling Chuan pergi. Dia mendarat di samping Xiaoyan dan menepuk bahunya. Anak kecil, jangan biarkan orang itu memukulmu. Jika tidak, kamu akan benar-benar mengabulkan keinginannya. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk. Jika dia benar-benar bertindak sekarang, aku akan membiarkan dia meninggalkan sesuatu. Bahkan jika aku harus berjuang habis-habisan sampai aku terluka parah. Su Qian sedikit terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan. Seseorang yang dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikan sekte Mystic Cloud. Aku percaya kamu memiliki kemampuan itu. Baiklah, besok adalah waktunya memasuki Blazing Sky Cheerpening Tower untuk menerima pemurnian tubuh seseorang oleh api jatuh. Jika kamu mampu menahannya, itu akan membuka jalanmu menerobos level Doowang. Hanya dengan menjadi kuat, kamu akan dapat pergi ke klan itu dan mencari pacar kecilmu. Su Qian menepuk bahu Xiaoyan dan menghiburnya. Dia segera membalikkan tubuhnya dan berjalan perlahan menuju hutan.
Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengamati punggung Suqian yang menghilang di dalam hutan. Kemudian dia melemparkan tatapannya ke arah langit utara yang jauh. Sun tunggu aku. Ling Chuan, aku akan mengingat utang dan penghinaan ini. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan kembali ke gerbang Pan dengan wajah suram dan marah. Wajah Wu Hao dan Hu Jie terkejut ketika melihat wajah Xiaoyan. Mereka tidak mengerti siapa yang membuat marah orang ini yang wajahnya selalu membawa senyuman. Hu Jie kelihatannya telah menemukan sesuatu saat dia tanpa sadar bertanya, "Di mana Sun Xiaoyan perlahan menghela napas dan menjawab, "Dia telah pergi dan kembali ke klannya. Kemungkinan dia tidak akan kembali lagi di masa depan." Langkah kaki Xiaoyan berhenti di depan pintu masuk saat berbicara dengan suara lemah. Dia segera mendorong pintu dan masuk. Setelah itu, pintu memancarkan peng dan saat tertutup. Wu Hao dan Hu Jie menatap kosong pada pintu masuk yang tertutup rapat. Tidak heran aku terus merasa bahwa Sun sedikit aneh baru-baru ini. Sebenarnya dia akan pergi. Keesokan harinya, 11 peringkat kuat sudah berkumpul di depan Blazing Sky Churning Tower dengan membawa paksi masing-masing. Tatapan Xiaoyan sejenak menyapu sekitar sebelum berhenti pada kelompok Liu Qing. Liu Qing yang merasakan tatapan Xiaoyan, dia perlahan mendekati dan berbicara dengan suara yang dalam. "Kamu sangat kuat, aku telah meremehkanmu." Xiaoyan tersenyum sambil menengkupkan tangannya ke arah Liu Qing dan berkata, "Aku hanya beruntung." "Keberuntungan tidak ada dalam pertarungan," Liu Qing berkata dengan lemah. "Aku memiliki satu lawan tambahan mulai sekarang. Ini adalah hal yang sangat baik untukku. Aku akan datang dan mencarimu untuk bertarung jika ada waktu di masa depan." Liu Qing tidak menunggu Xiaoyan membalas. Dia berbalik dan membawa semua orang untuk duduk di tempat yang tidak jauh, diam-diam menunggu pintu menara dibuka. Tak lama kemudian, beberapa sosok tua muncul di luar pintu menara. Orang yang memimpin mereka tetua pertama Su Qian. Sepertinya semua orang telah tiba. Tatapan Su Qian melirik satu sisi. Dia kemudian melambaikan tangannya dan pintu menara segera terbuka. Ke-11 orang dalam peringkat kuat harus mengikutiku, yang lain tidak diizinkan masuk hari ini. Su Qian berbicara dengan suara samar sebelum segera mengabaikan kejutan semua orang. Dia segera berbalik dan memasuki menara. Setelah Su Qian masuk ke menara, Xiaoyan adalah orang pertama yang mengambil langkah. Beberapa saat kemudian, 10 orang lainnya mengikuti. Kemudian Su Qian membawa mereka semua ke lantai 8 bawah menara. "Kita telah tiba." Su Qian dengan cepat berjalan menuju akhir. Suara samarnya segera menyebabkan semangat semua orang terbangun. Langkah kaki mereka menjadi lebih cepat sebelum akhirnya berebut keluar dari terowongan, dan wajah mereka langsung menyapu sekeliling. Sebuah ruangan yang sangat luas dan kosong. Di tengah ruangan ini ada lubang besar ukurannya puluhan meter. Sementara di langit-langit ada lubang yang sangat besar menghadap ke lubang di bawah. Jelas hampir setiap tingkat menara memiliki lubang seperti itu, dan lubang-lubang ini terhubung satu sama lain. Sepertinya di lubang bagian terdalam ini seharusnya menjadi tempat di mana Fallen Heart Flame berada. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Su Qian perlahan melangkah ke area lubang di tengah ruangan sebelum menghentikan langkahnya yang masih berjarak 20 meter. Dia kemudian melambaikan tangannya. Segera dua sosok tetua muncul entah dari mana. "Kalian semua duduk." Su Qian menunjuk ke suatu tempat di tanah. Ada 11 platform batu warna giok yang dibuat khusus di sana. Xiaoyan dan 10 lainnya buru-buru mengikuti instruksi Su Qian dan mulai mengambil posisi duduk masing-masing. Di bawah instruksi Su Qian, kedua tetua segera mendekati lubang. Tangan mereka membentuk beberapa segel sebelum mengeluarkan teriakan yang lembut. Beberapa saat kemudian, 11 cahaya samar melintas dari dalam lubang sebelum berhenti di atas Xiaoyan dan lainnya. Ini adalah nyala inti Fallen Heart Flame yang sangat sulit didapat. Jika seseorang beruntung, itu akan membuka jalannya untuk menerobos level doang. Tentu saja cukup banyak resiko. Su Qian tiba-tiba berbicara. Xiaoyan dan lainnya juga akhirnya mengetahui jika tingkat keberhasilan penyempurnaan tubuh di bawah nyala inti Fallen Heart Flame sebelumnya hanya 50%. Itu artinya 6 dari mereka akan gagal. Mendengar penjelasan Su Qian, 11 dari mereka mengangguk. Tapi bagaimanapun tidak ada dari mereka yang menyerah dan mulai perlahan menutup mata. Peng, 11 cahaya akhirnya pecah. Api tak terlihat di dalamnya jatuh dan memasuki tubuh mereka.
Saat api terlihat masuk, tubuh mereka mulai bergetar hebat, wajah mereka mulai memerah seperti nyala bara api. Awasi mereka dengan hati-hati, jangan biarkan kecelakaan terjadi. Su Chen memberi perintah kepada dua tetua dan mereka hanya mengangguk. Bagaimana Fallen Heart Flame baru-baru ini? Apakah ada aktivitas? Fallen Heart Flame luar biasa tenang selama periode waktu ini, bahkan mencapai titik di mana tidak ada aktivitas sedikit pun muncul. Salah satu tetua berbicara. Tidak ada aktivitas? Su Chen tidak hanya senang mendengar ini, tetapi wajahnya juga secara bertahap menjadi serius. Selama bertahun-tahun, Fallen Heart Flame telah terus berusaha untuk memecahkan segel. Bagaimana mungkin tiba-tiba tidak ada aktivitas? Bukankah ini sedikit aneh? Baiklah, tetap perhatikan Fallen Heart Flame. Lepaskan sinyal saat ada aktivitas. Selain itu, jaga 11 orang ini. Aku akan pergi ke tingkat paling bawah menara untuk melihat situasi. Setelah mengatakan ini, Su Chen tiba-tiba bergerak dan segera menghilang. Di bawah penyempurnaan nyala inti Fallen Heart Flame, rasa sakit merembes keluar dari dalam tulang-tulang mereka. Seolah-olah seluruh tubuh mereka dilemparkan ke dalam kuali api. Setelah 1 jam berlalu di bawah penindasan penyempurnaan nyala inti Fallen Heart Flame, dua siswa akhirnya tak mampu lagi menanggungnya. Kegagalan kedua orang pertama ini kelihatannya telah menyebabkan efek berantai. Dalam waktu yang singkat, sudah ada 3 orang lagi yang gagal. 3 hari berlalu dengan cepat. Penyempurnaan dari 6 orang yang tersisa secara bertahap mendekati akhir. Namun sama seperti semua orang hampir selesai dengan sukses, ekspresi Su Chen yang telah memantau aktivitas Fallen Heart Flame di tingkat terendah menara tiba-tiba berubah drastis. Dunia magma yang awalnya tenang tiba-tiba bergejolak. Beberapa saat kemudian, gelombang besar tiba-tiba naik dari permukaan magma. Piton api yang tubuhnya hampir transparan segera merembes keluar. Setelah piton api keluar dengan cara gila, matanya terfokus pada Su Chen di pintu keluar lubang yang dalam. Sesaat kemudian, makhluk yang memiliki kecerdasan yang sangat hebat ini kelihatannya telah mengenali lawan lamanya. Fluktuasi energi yang menakutkan tiba-tiba bangkit dari tubuhnya, bahkan menyebabkan Su Chen merasakan dingin di hatinya. Dengan gelombang sonik yang liar dan kasar, tubuh raksasa piton api dengan keras menabrak ke arah lubang yang dalam. Ini buruk, makhluk itu ingin menyerang segel. Tindakan piton api menyebabkan ekspresi Su Chen berubah. Dia segera mundur dari luar penghalang energi. Segel di tangannya tiba-tiba bergerak dan energi di pintu lubang tiba-tiba melonjak, akhirnya membentuk penghalang energi warna-warni dengan kuat menutupi lubang. Pada saat yang sama, teriakannya seperti petir terdengar ke seluruh menara dan akademi dalam. Semua tetua segera bergegas ke menara. Semua siswa harus meninggalkan menara dalam jarak 100 meter. Xiaoyan dan lainnya baru saja bangun dari penyempurnaan tubuh mereka saat suara Su Chen terdengar. Kedua tetua yang menjaga mereka segera berkata, "Kalian semua harus segera meninggalkan menara, jangan tinggal di sini." Setelah mengatakan ini, tubuh kedua tetua langsung melintas dan menghilang. Segera 6 dari mereka berdiri dan buru-buru berjalan ke terowongan menuju rute untuk keluar. Setelah lebih dari 10 menit tergesa-gesa, kelompok Xiaoyan akhirnya berjalan keluar dari terowongan yang berliku-liku dan naik ke area tingkat pertama menara. Setelah tiba di luar menara, tatapan mereka semua diarahkan pada ujung menara, di mana di situ ada semacam warna merah darah samar yang muncul dari dalamnya. Selain itu, ada penghalang energi berbentuk pilar besar, persis seperti tirai air dengan kuat membungkus lubang yang dalam. Suara ledakan berkali-kali terdengar. Peng, piton api sekali lagi menabrak penghalang energi. Di bawah penindasan liar dan ganas piton api, penghalang energi akhirnya pecah. Segera, sosok piton api yang panjangnya puluhan meter melonjak keluar dari bawah lubang. Bergerak di sepanjang penghalang energi sekitarnya, dan dengan keras bertabrakan dengan lapisan terakhir segel. Sungguh tak terduga, Fallen Heart Flame telah berevolusi pada keadaan ini. Suara terkejut Yao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk kaget di dalam hatinya. "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Makhluk ini sebenarnya sangat menakutkan. Apakah kita akan menangkapnya?" Xiaoyan dengan cemas bertanya dalam hatinya. "Langsung menangkapnya? Jika aku berada di masa jayaku, kita bisa mencobanya. Namun sekarang, yang terbaik adalah kita diam-diam menunggu tindakan yang akan diambil oleh Akademi Dalam." Yao Lao mengejek pertanyaan Xiaoyan saat dia berbicara. Xiaoyan hanya bisa tersenyum malu dan mengangguk. Piton api menjulurkan kepalanya dari pilar magma. Mulutnya berkali-kali mendesis tajam, terus mencoba menghancurkan segel.
Namun upayanya masih sia-sia. Ini Polan Hak Flame memang menakutkan, bahkan segel dari menara tidak dapat menjebaknya. Sepertinya itu hanya masalah waktu sebelum dia bisa menghancurkan segel. Xiaoyan tanpa sadar bergumam dalam hatinya ketika dia menonton cahaya energi yang akan menghilang. Kalian semua bocah kecil, kenapa masih di sini? Sama seperti Xiaoyan dan lainnya menyaksikan adegan itu, 12 lebih sosok manusia tiba-tiba muncul dari terowongan. Orang yang memimpin mereka adalah Su Qian. Kelompok Xiaoyan baru saja mengangguk dengan hati-hati dan berencana untuk mundur. Namun mereka menemukan bahwa Su Qian dengan cepat mengalihkan pandangannya pada segel yang semakin ilusi dan tipis di bawah pembakaran nyala piton api. Tidak baik, segel menara akan segera rusak. Sepertinya makhluk ini telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui menyebabkan kekuatannya meningkat. Semua tetua, segera ikuti aku. Segel dari menara tidak akan mampu bertahan lebih lama. Kita hanya bisa menggunakan formasi segel yang ditinggalkan kepala sekolah. Su Qian bahkan tidak berhenti sejenak setelah berbicara. Tubuhnya melintas dengan cepat bergegas menuju bagian luar menara. Ketika dia melewati sisi kelompok Xiaoyan, dia berteriak keras, "Mengapa kalian semua masih di sini?" Kelompok Xiaoyan akhirnya bergegas meninggalkan menara. Pada saat yang sama, sejumlah sosok bergegas keluar dari samping mereka dengan cara seperti kilat menuju luar menara. Saat semua orang bergegas menjauh, sebaliknya, Xiaoyan bergegas menuju lereng bukit kecil sambil menatap 20 sosok manusia yang tersebar di langit mengelilingi menara. Peng, sebuah ledakan gunung yang bisa menghancurkan bumi tiba-tiba bergema. Segel terakhir yang tak terbilang kuat dari menara tiba-tiba hancur berantakan, dan pilar magma yang panas tiba-tiba menyembur keluar dari bawah. Dalam waktu singkat, area yang jaraknya hampir beberapa puluh meter di sekitar menara telah berubah menjadi lautan api. Su Qian yang menyaksikan piton api yang telah menembus segel terakhir menara buru-buru berteriak. Semua tetua dengarkan, bentuk formasi segel 1000 lapis. Segera 19 doji yang kuat melonjak keluar eksplosif sebelum terjalin satu sama lain. Beberapa saat kemudian, itu membentuk jaring energi yang sangat padat di langit. Lapisan demi lapisan menutup, saling tumpang tindih satu sama lain seperti jaring sebelum berhenti pada lapisan ke-1000. Mencegat kepala Polan Hak Flame yang akan keluar dari puncak menara. Ekspresi Xiaoyan serius saat mengamati jaring energi warna-warni yang terbentuk di langit. Karena jaring energi yang membungkus area terlalu besar, Xiaoyan yang berhenti di dekatnya juga ikut terbungkus ke dalamnya. Dia dengan cepat turun ke lautan api di bawah saat piton api memancarkan serangan soniknya. Dengan bantuan Green Lotus Core Flame yang membungkus tubuhnya, lautan api di sekelilingnya tidak akan berpengaruh padanya, malah itu memberinya kondisi terbaik untuk bersembunyi. Mereka akan bertarung. Ekspresi Xiaoyan sangat gembira saat dia melihat kedua sisi di langit yang akan mulai bertarung. Dia telah menunggu hampir setahun untuk hari ini, dan kelihatannya dia akan mencapai alasannya untuk datang ke Akademi Jianan. Hati-hati, kegiatan mereka saat mulai bertarung tidak akan menjadi kecil. Pengingat Yalo terdengar di hati Xiaoyan. Meskipun dia kelihatannya memberi peringatan, suaranya juga mengandung sukacita yang sulit disembunyikan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia menyembunyikan tubuhnya di balik batu besar dan mengabaikan api yang membakar di sekitarnya saat pandangannya menatap ke langit. Kembali, mata dingin Su Qian dengan tajam mengamati piton api yang sedang berjuang ganas melawan jaring energi. Tangannya menekan keras dan seluruh ruang segera tampak ditekan ke bawah. Piton api tidak berhenti ketika serangan pertamanya tidak menunjukkan efek. Ekornya yang besar berayun, tubuhnya sekali lagi melesat menuju langit. Ketika kurang dari 50 meter dari jaring energi, dia melebarkan mulutnya dan api tak terlihat melonjak keluar dengan eksplosif ke segala arah menembaki jaring energi. Desisan piton api lainnya tiba-tiba muncul. Api tak terlihat yang datang menyapu ke segala arah mulai menggeliat. Kemudian membentuk ular api kecil dengan kecepatan yang menakutkan dengan keras menghantam jaring energi. Peng, dengan ledakan keras, jaring energi mulai bergetar. Sebuah lubang yang sangat kecil diam-diam muncul. Kemudian energi yang sangat ganas meletus dengan eksplosif dari lubang kecil ini sampai akhirnya meluncur ke langit. Gelombang energi yang megah itu sesuatu yang jelas akan dapat dirasakan bahkan dari ribuan kilometer jauhnya. Tidak baik, hati Su Qian langsung tenggelam saat energi ganas bangkit dan menyebar. Sementara itu, di sebuah kota Feng, di mana Han Feng tinggal. Kota yang tidak terlalu besar, namun kota ini memiliki posisi yang sangat penting di wilayah sudut hitam. Sebuah kota yang dinamai sesuai nama Han Feng.
Han Feng sudah menjadi alkemis di tingkat 6. Secara alami, dia mampu memanggil ahli kuat dari wilayah sudut hitam. Saat ini, dia sedang duduk bersila dan memusatkan perhatiannya pada formula obat di tangannya. Namun dia tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap tajam ke arah langit bagian utara. Dia merasakan gelombang energi yang tidak biasa, namun agak asing di tempat itu. Perasaan ini sepertinya gelombang dari api surgawi. Dan sepertinya itu berasal dari Akademi Jianan. Api bergulap di sekitar tubuh Han Feng perlahan ditarik saat dia berdiri. Sukacita segera terlihat di wajahnya. Han Beng. Saat teriakannya terdengar, sosok manusia seperti hantu muncul keluar dan segera berlutut di tanah. Perintah apa yang dimiliki Tuan? Ambil token ini dan beritahu sekte api tanah, gerbang 8 serta sekte darah. Minta pemimpin sekte mereka untuk bergegas ke kota Feng dalam waktu 2 jam. Selain itu, kamu juga secara pribadi akan mengirim 2 token ini dan mengundang Tuan Emas Perak bersaudara untuk melakukan perjalanan. Dimengerti, sosok manusia yang berlutut memberi balasan hormat sebelum tubuhnya dengan cepat menghilang. Api surgawi, aku telah mencarinya selama bertahun-tahun. Sungguh tak terduga, itu tersembunyi di Akademi Jianan. Selama aku bisa mendapatkan jenis kedua api surgawi, serta menelan dan memperbaikinya, maka kekejaman tiba-tiba melonjak ke wajah Han Feng, namun itu dengan cepat berubah menjadi dingin. Orang tua sialan itu, semua akan baik-baik saja jika dia memberiku mantra api untuk berlatih saat itu. Namun dia mengatakan pikiranku tidak lurus. Bakatku dalam memperbaiki pil obat jauh lebih kuat dari milikmu.